Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah Majlis Taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini yang Masya Allah enak suasana ya, sejuk. Karena sebentar lagi insya Allah kita memasuki syita atau musim dingin. Alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan kita untuk melangkahkan kaki ke majlis ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumat juga Allah memberikan keistimewaan sendiri kita pada hari Jumat, yaitu hari Aid ya. Hari rayanya umat Islam itu hari Jumat. Yang Allah memberikan beberapa keutamaan, yaitu atau fadilah. Salah satunya adalah Allah memerintahkan atau Rasul Muhammad SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak sholawat. Sholawat apa saja Pak? Sigohnya itu bebas. Yang penting adalah salat dan salam. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Insyaallah sudah cukup. Sebagaimana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyra." Barang siapa yang sholawat kepadaku satu kali, maka akan dibalas 10 kali lipatnya. Masya Allah. Kita mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, yudha'af lahu asyra, kata di dalam kitab Sahih Muslim disebutkan bahwa syarah hadis ini menjelaskan bahwa 10 lipat ini apa? Pahala dan rahmatnya. Ini otomatis kita mendapat 10 kali lipat rahmat dan pahala ketika kita mengucapkan satu kali sholawat. Ini salah satu keutamaan sholawat, dan yang terkhusus lagi kita dianjurkan untuk memperbanyak di hari Jumat. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kemudian jemaah Majlis Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran baru atau bab baru yang insyaallah mungkin baru bagi kita semua ya, karena ilmu ini sangat penting tapi mungkin jarang dipelajari oleh sebagian kaum muslimin atau sebagian besar kaum muslimin. Apa? Yaitu namanya ulumul Quran. Ada yang pernah dengar sebelumnya Pak? Atau mempelajari sebelumnya? Ulumul Quran. Insyaallah nanti kita akan kenalan dulu dengan ilmu yang satu ini. Ana harap tafadhol yang memiliki buku catatan ataupun pulpen bisa mencatatnya, karena talabul ilmi tanpa kitab dan pulpen itu kayak patriot yang terjun ke medan perang nggak pakai senjata ya Pak. Itu perumpamaannya ya, seperti mujahid fisabilillah tapi nggak bawa pedang. Ini dia bunuh diri ya. Bunuh diri Pak. Kalau otak kita kayak Imam Syafi'i enggak apa-apa, sekali dengar langsung hafal, Masya Allah. Tapi kadang kita masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Alhamdulillah kalau masuk, kalau mentah. Makanya kata para ulama, qayyidul ilma bil kitabah.
ikatlah ilmu dengan tulisan. Insyaallah pada kesempatan ke depan bisa membawa buku masing-masing dan bisa mencatatnya hal-hal yang penting biidznillah taala. Kemudian sebagaimana kebiasaan para ulama, sebelum dia membahas suatu ilmu, dia akan membahas dulu muqaddimah beberapa bab yang akan dibahasnya. Salah satunya adalah tentang ta'rif atau definisi ilmu tersebut. Kayak misalkan kita mau belajar fikih, ya kita harus tahu fikih itu apa. Kita mau bahas akidah, madah akidah, kita harus tahu akidah itu apa. Kita mau belajar Quran, kita belajar tajwid, kita harus tahu tajwid itu apa. Betul ya Pak? Insyaallah ulumul Quran ini singkatnya mungkin sebagai pandangan awal saya akan menanyakan ke Bapak di sini, siapa yang tahu definisi Al-Quran? Definisi. Kemudian apa itu nuzulul Quran? Bagaimana Al-Quran itu diturunkan? Apa yang disebut Makkiyah Madaniyah? Kita sering dengar surat Makkiyah, surat Madaniyah. Tapi tahu nggak Pak? Surat Makkiyah itu apa? Surat Madaniyah itu apa? Nah, itu salah satu dari beberapa akwal nanti kita belajar. Kemudian ada lagi nanti kita belajar bab nasikh dan mansukh. Kemudian kalau selanjutnya kita mungkin akan belajar al-ahruf sab'ah atau qiraat sab'ah. Ntar kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini mungkin sebagian gambaran awal apa sih ilmu ulumul Quran ini. Kemudian untuk mengenal kitab yang akan ana bahas, ini namanya kitab Dirasat fi Ulumil Quran. Insyaallah di semua ada di maktabah atau toko buku, barangkali Bapak nanti mau beli silahkan, ana sarankan. Ini ditulis oleh Dr. Fahad bin Abdurrahman bin Sulaiman Ar-Rumi. Beliau ngajar dulu di Jamiatul Malik Saud. Kebetulan madah ini juga ana pelajari dan diajar oleh saudaranya namanya Dr. Abdullah Ar-Rumi. Jadi ini salah satu mata pelajaran di kuliah, dan Masya Allah ini adalah pelajaran yang sangat penting sebagai tamhid atau pembuka bagi siapa yang ingin mempelajari lanjutan seperti tafsir ataupun ingin mempelajari tentang Al-Quran. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang ta'rif ulumul Quran atau definisi ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Sebelum kita memasuki ulumul Quran, apa definisinya? Yang lebih dasar lagi, kita akan mengenal apa itu Al-Quran. Definisi Al-Quran itu apa? Ada yang tahu gak? Al-Quran, apa itu definisinya? Bingung kita kalau ditanya. Al-Quran ya Al-Quran, ini Al-Quran, tapi apa definisinya? Kalamullah. Apa? Kalamullah aja? Kumpulan kalam Allah. Iya. Kurang lengkap kan? Itu sebagai disampaikan oleh malaikat Jibril pada Rasulullah SAW. Sahih. Itu salah satu banyak aslinya yang disebutkan oleh para ulama tentang ta'riful Quran, tapi kita akan mengambil yang mujmal atau yang menyeluruh ya. Di sini muallif rahimahullah hafizahullah taala menyebutkan Al-Quran ini adalah kalamullah ta'ala al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bitilawatih. Ini intinya. Tadi di awal kalamullah, jelas ya, kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita definisikan dengan kalamullah saja, kan banyak kalamullah diturunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Tapi di sini muallif melanjutkan kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Al-muta'abbad bitilawati, yang bernilai pahala ketika kita membacanya.
Pernah dengar hadis qudsi, Pak? Hadis qudsi itu kan juga kalamullah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah al-muta'abbid bitilawati? Apakah bernilai pahala? Ya, berarti intinya kita definisikan dari awal lagi, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bernilai pahala ketika membacanya. Ini definisi yang mencakup Al-Quran itu sendiri. Kemudian tadi kita singgung tentang hadis qudsi. Mungkin beberapa kali kita pernah dengar hadis qudsi. Banyak hadis qudsi ya. Salah satu contohnya adalah yang masyhur, ana inda dhanni bi 'abdi. Kata Allah Subhanahu wa taala, ana inda dhanni bi 'abdi. Aku bersama prasangka seorang hamba. Itu salah satu hadis qudsi. Baik, kita akan sebutkan beberapa perbedaan Al-Qur'anul Karim dengan hadis qudsi. Ada beberapa perbedaan yang ditulis mu'alif di sini. Yang pertama adalah perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Ini perbedaan yang pertama. Innal Qur'anul Karim tahaddallahu an-nasa an ya'tu bimithlihi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, salah satunya adalah untuk menantang orang-orang kafir untuk membuat semisalnya. Beberapa pertemuan yang lalu kita sempat bahas ya tentang tahaddil Quran. Allah menantang kaum musyrikin ketika itu untuk membuat semisal dengan Al-Quran. Karena mereka menentang Al-Quran, tapi ketika mereka disuruh, ya udah kalau kalian menentang, silahkan datang yang semisalnya. Apakah mereka mampu, Pak? Gak mampu. Satu surat aja, 10 ayat aja, satu ayat pun mereka gak mampu. Ini perbedaan pertama. Sedangkan hadis qudsi itu Allah tidak menurunkan, tidak meminta at-tahaddi atau menantang kaum musyrikin untuk mendatangkan semisalnya. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah annal Qur'anul Karim kulluha manqul bi tariqit tawatur. Kemudian Al-Qur'anul Karim yang kita baca sampai saat ini sampai kepada kita dengan tawatur. Apa itu tawatur, Pak? Mutawatir. Hadis mutawatir pernah dengar, Pak? Ada hadis mutawatir, ada hadis ahad. Insyaallah itu pembahasan di bab hadis ya. Tapi ala kulli hal, mutawatir itu marwahu adadun katsir tuhilul 'adah tawatu'um 'ala al-kalim. Yang diriwayatkan oleh banyak perawi, tuhilul 'adah tawatu'um 'ala al-kalim. Saking banyaknya itu tidak mungkin dipalsukan. Jadi saking banyaknya rawi yang meriwayatkan Al-Quran, maka tidak sampai Al-Quran ini bisa dipalsukan. Kemudian hadis qudsi itu kebanyakan diriwayatkan fa'aglabu ahadits dhanni tsubut. Kebanyakan diriwayatkan ahad ya, hadis ahad. Kemudian perbedaan Al-Quran dan hadis qudsi yang ketiga adalah annal Qur'anul Karim min 'indillahi lafdhan wa ma'nan. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim itu dari Allah lafaz dan maknanya. Ini perbedaan yang ketiga. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan itu langsung dari Allah lafaz dan maknanya. Sedangkan hadis qudsi itu berbeda. Ada yang lafdhan wa ma'nan, ada juga yang makna saja, tapi lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Al-Quran itu lafadz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perbedaan yang kelima adalah annal Qur'anul Karim la yamassuhu illa al-mutahharun. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidak boleh ada yang menyentuh kecuali orang-orang yang bersuci. Kita untuk menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran dianjurkan atau bahkan sebagian ulama mewajibkan dalam keadaan suci. Berbeda dengan hadis qudsi. Orang yang suci ataupun tidak bersuci boleh menyentuh atau membacanya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah
Al-Qur'anul Karim tusammal jumlah minhu ayah. Kalau Al-Qur'anul Karim itu ada ayat, ada surat, ada juz. Tapi kalau hadis qudsi itu tidak ada. Walaupun qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah anal Qur'anul Karim yusra'ul jam'i bainal isti'adah. Bahwasanya Al-Qur'anul Karim disyariatkan kita untuk isti'adah dan basmalah sebelum membacanya. Sedangkan hadis qudsi tidak demikian. Kemudian pembahasan yang selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama Al-Qur'an dan sifatnya. Ada yang tahu Pak nama-nama Al-Qur'an selain Al-Qur'an itu sendiri? Al-Qur'an, Al-Huda, terus bedakan ya nama dan sifat. Ini dua hal yang berbeda. Di sini ulama membedakannya ya. Ada Asmaul Qur'anul Karim. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sendiri. Innahu laqur'anun karim. Kemudian nama dan sifat ini dari mana kita mengambilnya, atau inilah nama-nama dan sifat Al-Qur'an. Ini dari mana? Apakah kita mengarang sendiri atau dari Nabi SAW? Masdarnya adalah tauqifiyah atau minal kitab wa sunnah, apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Nama Al-Quran yang lain adalah Al-Kitab. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu la raiba fi. Nah ini Dzalikal Kitab maksudnya apa? Al-Quran. Nah ini salah satu nama dari Al-Quran. Kemudian nama yang lainnya adalah Az-Zikr. Apa dalilnya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna nahnu nazzalna dzikra maksudnya apa? Dzikr di sini Al-Quran. Kemudian nama selainnya adalah Al-Furqan yang tadi disebutkan, dan An-Nur. Ini salah satu dari nama-nama Al-Quran. Apa dalilnya? Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wan nur di sini apa? Al-Quran. Kemudian sifat-sifat Al-Quran yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Yang pertama adalah Al-Mubarak. Ini salah satu sifat dari Al-Quran, yaitu Al-Mubarak. Apa dalilnya? Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Nah, ini salah satu sifat dari Al-Quran. Kemudian sifat yang kedua adalah huda. Apa dalilnya? Gampang nih, Pak. Hudal lil muttaqin, huda wa rahmatul lil muhsinin. Banyak ya lafaz huda. Nah, ini maksudnya adalah sifat dari Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah Al-Karim. Ini masyhur ya, Al-Quranul Karim. Nah, Al-Karim ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Al-Quran. Kemudian ada juga Al-Hakim. Dalilnya adalah Alif Lam Ra tilka ayatul kitabil hakim. Nah, ini adalah salah satu sifat dari sifat-sifat Al-Quran. Kemudian apa hikmahnya ta'addud asma was sifat? Apa hikmahnya ada banyak nama dan sifat dari Al-Quran? Kira-kira apa? Hikmah dari banyak atau banyaknya nama dan sifat dari Al-Quran. Di sini salah satu imam rahimahullahu taala mengatakan, "I'lam anna kathratil asma'i tadullu ala syarafil musamma aw kamaluhu." Bahwasanya sesuatu yang diberi nama atau memiliki banyak nama itu menunjukkan kamaluhu wa syarafuhu, sempurna dan kemuliaannya. Seperti kalau dalam bahasa Arab, sesuatu yang diberi nama banyak ataupun memiliki nama banyak itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan tersebut. Seperti apa, Pak? Asad, singa. Singa itu kan raja hutan ya. Nah, disebutkan dalam ilmu bahasa Arab itu ada lebih dari 100 nama untuk singa tuh. Satunya Asad, ada yang ingat lagi? Haidar, Fahad,
Kemudian apa? Iya, itu salah satu namanya. Banyak. Nah, ini menunjukkan keagungan sesuatu tersebut. Ini dalam bahasa Arab ya. Kemudian ada Goten Fard, dan kata ulama ahli lugah atau ahli lugah itu ada lebih dari 100 nama untuk aset tersebut. Kita mengenalnya beberapa nama aja ya, Pak. Dan ini adalah menunjukkan syaraf atau kamal atau azamah, kemuliaan atau keagungan sesuatu tersebut. Sebagai contoh yang lebih mudah dipahami juga asmaullah wa sifatuh, nama-nama Allah dan sifatnya. Kan banyak, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Mu'min, Al-Qawi, Al-Aziz, kan banyak. Nah, ini menunjukkan syarafuhu wa kamaluhu, kemuliaan dan kesempurnaannya. Kemudian contoh lagi adalah nama-nama hari kiamat. Kan banyak, Pak, ada Yaumul Qiyamah, apalagi Yaumul Hisab, Yaumul Jaza, apalagi, Pak. Pokoknya banyak lah gitu ya. Pokoknya banyak. Nah, ini semakin banyak nama itu menunjukkan keagungan dan kemuliaan sesuatu tersebut. Sebagaimana juga dengan Al-Quran Al-Karim. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Al-Farqu bainal Mushafi wal Qur'anul Karim. Apa perbedaan Mushaf dan Al-Qur'anul Karim? Kita sering mendengar ya, Mushaf atau Quran. Apa bedanya? Apa sama-sama aja? Beda. Apa bedanya? Kalau Mushaf itu barangnya. Nah, kalau Al-Quran? Al-Quran kan kalamullahnya. Sahih. Di sini dikatakan ulama, Innal Mushafa laysa isman lil Qur'ani lidzatihi wa innama huwa ismun lis-suhufil lati kataba 'alaiha al-Qur'an. Benar kata Abu Fadil tadi bahwa mushaf ini bukan Al-Quran zatnya. Oh ya, bukan Al-Quran zatnya, tapi adalah suhuf ya, lembaran-lembaran yang ada di dalamnya. Maksudnya yang ditulis di dalam, yang dituliskan dalamnya ayat Al-Quran. Berarti ini mushaf apa Al-Quran? Mushaf. Kalau dalamnya Al-Quran. Makanya kata ulama, yajuzu bai'al mushaf wala yajuz bai'a Al-Quranul Karim. Kita boleh memperjualbelikan mushaf, tapi kita tidak boleh memperjualbeli Al-Quran atau kalamullah, enggak boleh. Tapi ketika kita mau menjualbelikan mushaf itu enggak apa-apa. Karena memang kan ini diproduksi, Pak. Produksi juga butuh uang. Ya, jadi memperjualbelikannya juga tidak mengapa. Kemudian ini baru ke pembahasan nanti pada siang hari ini, yaitu ta'rif ulumul Quran. Definisi ulumul Quran. Ulumul Quran itu apa? Di sini muallif rahimahullah hafizahullah taala menjelaskan huwa mabahith tata'allaq bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa jam'ihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa nasihi wa mansukhihi wa asbab nuzulihi wa makkiyah wa madaniyah wa nahwu dzalik. Ulumul Quran adalah pembahasan-pembahasan tata'allaq bil Quran yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim min nahiyati nuzulihi, dari sisi turunnya. Kita kan tahu bahwa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kemudian kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita nggak tahu bagaimana sih turunnya. Apakah langsung satu gepok ini langsung Nabi Muhammad? Kemudian kapan waktunya? Nah, ini insya Allah kita akan bahas pada dars ini atau pembahasan ulumul Quran. Kemudian ada lagi min nahiyati jam'ihi, dari sisi pengumpulannya. Maksudnya apa? Apakah pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada Al-Quran yang dikumpulkan? Belum ada kan? Kapan Al-Quran itu dikumpulkan? Ada yang mengatakan Utsman, bahkan sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW wafat, dimulai dari Abu Bakar. Nah, itu nanti kita akan pelajari sejarahnya insyaallah ta'ala. Kemudian wa qiraatihi, kemudian qiraahnya, membacanya bagaimana. Kemudian wa nasikh wa mansukh, kemudian dari sisi nasikh mansukh. Apa nasikh mansukh, Pak? Dihapus dan ayat yang terhapus. Nah, ini kan
baru atau udah pernah dengar sebenarnya Pak? Mungkin sebagian Bapak baru pertama kali dengar. Ada nanti pembahasan nasikh dan mansuh. Misalkan ayat rojam itu apa Pak? Hukuman bagi yang berzina dari muhsan. Itu di dalam Al-Quran tidak ada Pak. Coba Bapak cari ayat Al-Quran yang menyebutkan atau hukum tentang rojam. Itu sudah dimansuh tapi hukumnya masih tetap. Salah satu ayatnya yaitu asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhuma. Orang yang berzina dari syekh atau syekh yang telah yang apa? fajliduhuma itu itu fajliduhuma jil sama rajam beda Pak. Kalau jil itu yang ghairu muhsan, yang belum menikah itu di jil 100. Kemudian kalau muhsan itu dirojam, di batu sampai meninggal. Nah itu di dalam Al-Quran tidak ada karena ayatnya nasikh, sudah dihapus dan tak akan, tetapi hukumnya masih ada. Nanti kita akan bahas apakah ada nasikh yang diangkat hukum dan ayatnya, apakah ayatnya tok dan hukumnya masih tetap ada. Itu salah satunya tadi tentang ayat rojam. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat atau surat. Insyaallah kita akan pelajari. Kemudian makkiyah wa madaniyah, kita juga akan mempelajari tentang makkiyah atau madaniyah, definisi dari dua kata tersebut. Tadi dibilang tentang makkiyah madaniyah, ada beberapa perkataan ulama dilihat dari sisi waktu ataupun tempat. Ada yang mengatakan bahwa surat makkiyah adalah surat yang turun di Mekkah, kemudian surat madaniyah yang turun di Madinah. Kemudian ada juga yang mengatakan surat makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah, dan walaupun Nabi sedang di luar Mekkah. Kemudian surat madaniyah diturunkan setelah hijrah walaupun Nabi sedang di luar Mekkah. Contohnya apa? Ayat ketika Nabi SAW sedang haji wada, itu kan berarti di Mekkah, padahal kondisi tersebut adalah setelah hijrah. Apakah ayat yang di haji wada itu dihukumi dengan surat ayat makkiyah atau madaniyah? Nah itu nanti kita akan bahas di bab-bab selanjutnya biidznillah ta'ala. Insyaallah menarik ya Pak. Insyaallah banyak hal-hal baru yang insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan yang akan selanjutnya insyaallah ta'ala. Kemudian untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini, kita akan menyebutkan keutamaan atau faedah mempelajari ilmu ulumul Quran. Yang pertama adalah taisirut tafsirul Quranul Karim. Yang pertama adalah memudahkan kita memahami tafsir Quranul Karim. Karena seseorang tidak mungkin memahami tafsir Al-Quran kecuali dia harus memahami sebab nuzulnya, makkiyah atau madaniyah. Apakah ayat ini nasikh atau mansuh, kan harus dipelajari dulu ilmu-ilmu dasarnya. Kemudian faedah yang kedua adalah ma'rifatul juhud al-'azimah alladhi badha as-salaf li dirasatil Qur'anul Karim. Mengetahui juhud para ulama, usaha dari para ulama terdahulu dalam menghimpun ulumul Quran ini. Karena kita mengetahui bahwa Al-Quranul Karim bagaimana nuzulnya, bagaimana tata cara Allah menurunkan Al-Quran, kemudian bagaimana para sahabat mengumpulkan ayat-ayat Quran yang sebelumnya tidak terkumpulkan menjadi satu mushaf. Itu adalah juhud para ulama, usaha para ulama untuk meneliti. Ini benar-benar ilmu diteliti benar-benar Pak oleh para ulama, dan itu membutuhkan bertahun-tahun bahkan seumur hidupnya mungkin. Maka di sela-sela kita mempelajari Al-Quran, kita juga mengetahui bagaimana usaha para ulama dalam menghimpun ulumul Quran ini. Kemudian yang keempat adalah as-saqafah al-'aliyah al-'ammah fil Quranul Karim. Kemudian yang terakhir adalah as-saqafah al-'aliyah, pengetahuan yang tinggi atau yang luas terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian di sini terakhir saya menukilkan perkataan Ibnul Jauzi rahimahullahu taala
Lamma kana al-Qur'anul aziz asraful ulumi kana al-fahmu li ma'anihi awfal fuhum. Lianna syarafal ilma bi syarafil ma'lum. Di sini Ibnu Jauzi rahimahullah taala mengatakan sebagaimana Al-Qur'an Al-Karim adalah ilmu yang paling mulia. Kita mengetahui dan sepakat bahwa Al-Qur'anul Karim adalah suatu yang paling mulia dan mempelajarinya pun adalah sesuatu hal yang paling mulia juga. Kemudian disebutkan li'anna syarafal ilma bi syarafil ma'lum. Nah, dengar sebelumnya. Ini adalah perkataan Ibnu Jauzi. Li'anna syarafal ilma bi syarafil ma'lum. Karena sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu adalah tergantung pada apa yang dipelajari. Nah, ini yang kita pelajari adalah Al-Quran, maka Al-Quran adalah sebaik-baik ilmu. Maka mempelajarinya juga sebaik-baik mempelajari hal tersebut. Kita belajar fiqh, belajar hadis, belajar akidah itu sebaik-baik ilmu syariat, maka mempelajarinya pun sebaik-baik thalabul ilm. Mungkin itu cukup saja dari saya pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Bagaimana hukum orang menghafal Al-Quran kemudian dia hilang atau lupa dari sebab karena kelalaiannya atau kesibukannya? Menghafal Al-Quran Ya, ada yang mengatakan dosa besar, betul nggak itu? Kalau hukumnya wallahu taala alam, tapi dalam sebuah hadis dikatakan, anak lupa riwayatnya siapa, dari Aisyah atau siapa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama mathalu sahibil Quran ka sahibi al-ibil mu'aqqalah in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Orang yang menghafal Al-Quran itu seperti orang yang punya onta. Kalau dia mengikatnya, dia tidak akan lepas. Akan tetapi kalau dia lepas, dia akan pergi. Kemudian ada juga pemisalan masalul hafidhil Quran ma'as sakharatil kiramil bararah. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga mengatakan ma'as sakharatil kiramil bararah wa huwa al-mahiru bil Quran wa huwa hafidhun lahu ma'as sakharatil kiramil bararah walladhi yata'ahadu 'alaihi syaq falahu ajran. Orang yang hafid, orang yang menjaga Al-Quran itu akan bersama para malaikat di langitnya, ma'as sakharatil kiramil bararah. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran dan baru mempelajari penghafalnya mendapatkan 2 pahala. Pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran. Maka sebaiknya kalau kita mau memiliki fadilah yang lebih tinggi, ya semaksimal mungkin kita menjaganya. Kalau hukumnya Allah taala alam, ana belum tahu. Iya, otaknya hilang. Jazakallah khair. Semoga alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini, dan kita doakan yang memberikan futur pagi ini semoga Allah berikan limpahan rezeki dan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jazakallah khair. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.